Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kembali pembahasan rangkaian pemproses. Yang kedua adalah the multiplexer. Baik, apa itu the multiplexer? The multiplexer itu merupakan rangkaian pemproses yang memiliki fungsi kebalikan dari multiplexer. Ini maaf L-nya belum tertulis ya. Jadi the multiplexer disingkat juga dengan demux, gitu. Yaitu suatu rangkaian logika yang memiliki sebuah saluran masukan. Jadi beda dengan tadi multiplexer, ini kebalikannya. Jadi inputnya hanya satu, gitu ya, dan memiliki banyak saluran keluaran. Jadi yang banyak itu saluran output serta saluran selektor sebagai pengatur. Jadi selektor yang mengatur input ini akan dikeluarkan kemana, gitu ya. Jadi kebalikannya. Ini bagannya, contoh bagan, ilustrasi bagannya. Jadi satu input akan dikeluarkan kemana, gitu. Di mana jumlah selektor ini sangat bergantung kepada jumlah keluaran atau sebaliknya, bahwa jumlah selektor ini menentukan jumlah maksimum ataupun jumlah output, saluran output. Jadi kalau jumlah selektornya itu n, maka jumlah keluarannya adalah 2 pangkat n. Contoh demux 1 2 berarti 2 saluran keluaran dan 1 selektor, gitu ya. Jadi yang bertambah atau yang banyak adalah keluarannya. Demux 1 ke 4 berarti 4 saluran keluaran dan 2 selektor. Demux 1 ke 8 berarti 8 saluran keluaran dan 3 selektor. Nah, berikut kita ambil langsung contoh rangkaian the multiplexer 1 ke 8. Gitu ya. Di sini di rangkaian ini ada 8 buah n ya, ada 8 buah n, 1 n masing-masing untuk satu saluran keluaran gitu. Jadi Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan Y7 gitu. Kemudian nanti ini ada selektor yang berfungsi untuk mengatur ini inputnya ada input A gitu ya, masuk ke semua saluran. Input A ini masuk ke semua N, kemudian nanti diatur oleh selektor. A ini akan masuk ke mana? Apakah ke Y0, Y1, Y2, atau Y7 gitu. Gitu ya. Kemudian nanti ada enable. Enable juga sama tadi fungsinya untuk memastikan apakah rangkaian ini akan disable atau enable. Kalau disable berarti kondisi inputnya bagaimanapun ini tidak akan mengubah kondisi output. Tapi kalau enable-nya aktif maka ini akan bekerja sebagaimana mestinya. Baik, ini A ini akan masuk ke semua N gitu ya, ke semua N dan semua nanti tergantung kepada E dan selektor. Baik, kita perhatikan saja dulu ini. Jadi yang pertama ada 8 output ya. Berarti kalau ada 8 output, berarti ada 8 persamaan. Jadi masing-masing ada persamaannya. Gitu ya. Kalau tadi multiplexer hanya satu persamaan, tinggal di-OR-kan gitu. Nah kalau ada multiplexer berarti masing-masing output itu satu persamaan. Contoh ini untuk yang Y0 berarti not E, not S2, not S1, not S0, A. Gitu ya. Yang Y2 berikutnya not E, not S2, not S1, S0, dan A. Gitu. Dari mana ini? Gitu ya. Nah dari mana ini? Dari sini. Gitu ya. Dari sini. Gitu. Jadi kalau misalkan S2, S1, S0-nya 0, 0, 0, maka A itu akan keluar ke sini. Gitu ya. Gitu, keluar ke sini. Jadi ini tinggal dirunut saja, gitu ya. Itu sudah terurut, jadi harus dibuat terurut. Nah, kalau kita desimalkan kan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Baik, tugas, gitu ya. Ini tugasnya silakan menyusun sebuah MUX 8 ke 1 gitu ya,
dengan memanfaatkan dua buah MUX 4:1 dan gerbang Doggy Canot. Sebetulnya sama seperti tadi ya. Jadi kalau kita runut, maaf kita coba mundur ke belakang. Nah ini, ya, ini kan 16 ke 1. Nah, yang diminta adalah 4:1. Tinggal ini diubah jadi 4, berarti inputnya X0 sampai X3. Selektornya hanya ada dua kan, S1 dan S0. Kemudian ada E, yang ada E. Kemudian di sini sama. Tinggal kita sama hubungkan E-nya, hanya nanti akan ada E ini menjadi S2 gitu. Ya, prinsipnya sama seperti ini, jadi tinggal dimodifikasi. Baik, yang kedua. Yang kedua, susun sebuah demultiplexer 1/4 gitu yang dilengkapi dengan masukan enable. Ya, sama juga tadi ya dengan rangkaian yang tadi. Tadi yang dicontohkan itu 8, maaf 1/8. Tinggal dibuat yang 4 gitu. Yang ketiga, ini ada rangkaian MUX ya 8:1. Kemudian tentukan, ini saya sebutkan 5/19 karena ada di buku ya sebetulnya, di gambar 5/19. Tentukan persamaan logika untuk Z. Nah, Z itu tentukan gitu. Saya kasih clue-nya gitu ya. Ingat Z itu diperoleh dari mana? Nah, yang pasti kalau MUX itu input, bergantung input ini gitu ya. Kemudian diatur oleh selektor. Nah, kita nggak tahu dari mana input yang akan dikeluarkan ke sini. Artinya kita tentukan yang mana yang satu. Nah, karena kalau 0 pasti 0. Yang satu itu ada di X1, X2, X6 dan X7 gitu. Sehingga nanti Z itu dihasilkan dari keempat ini gitu ya. Tapi yang harus dilengkapi adalah dengan mengikutkan kondisi selektor masing-masing. Jadi silakan digambarkan apa dituliskan. Kemudian yang keempat ini aplikasi ya. Jadi aplikasi MUX dan DeMUX. Nah, contoh sederhana sebetulnya penerapan chip MUX gitu ya. Sebuah IC gitu misalkan MUX dan DeMUX. Ini MUX itu ada di 74151, sementara DeMUX di 74138. Itu dirangkai sedemikian rupa. Ini MUX 8:1, ini DeMUX 1/8 gitu. Dengan outputnya active low gitu ya. Jadi kalau keluar 0 berarti jadi nyala gitu. Nah ini coba diperhatikan apa soalnya. Misalkan tentukan pada kondisi apa dan clock aktif keberapa pada pencecah mode 8 agar lampu LED pada Q3 ini menyala gitu. Ya, jadi Q3 ingin nyala, berarti Q3 kalau ingin nyala maka tentu di sini kita harus tahu berapa apa ya kombinasi nilai selektornya. Ini selektornya gitu. Gitu ya. Q3 itu berarti ini akan sama dengan pintu 3 misalkan gitu ya. Atau maaf, kalau ini berarti dari 0, berarti ini kalau pintu ada yang anggap pintu 0 misalkannya pintu 0, maka pintu 3 gitu. Baik, mungkin demikian penjelasan tentang Demux dan juga tugas gitu ya. Silakan dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di forum pertemuan. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.